Halo para juragan, bertemu lagi dengan saya Ruli di channel Mr. Mandor, channel yang membahas tentang rumah dan segala jenis kelengkapannya. Jadi untuk video kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk merawat rumah sebelum Lebaran. Nah, biasanya kan sering orang-orang sebelum Lebaran itu bersih-bersih rumah, renovasi kecil-kecil, atau bahkan ada yang renovasi besar-besaran. Tetapi di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk renovasi rumah yang ringan-ringan saja. Jadi kita langsung saja ke video pembahasannya. Oke, saya mulai dari eksterior rumah. Jadi untuk perawatan rumah yang di posisi eksteriornya itu bisa kita awali dengan pengerjaan pengecatan. Jadi biasanya itu untuk mempersegar, istilahnya memperbarui tampak dari rumah itu, kita bisa mengakalinya dengan cara mengecat ulang. Jadi bisa dipilih bagian-bagian rumah mana yang misalkan ingin diekspos gitu. Kan rumah itu lebar, misalkan lebarnya 6 meter. 6 meter itu kita bagi menjadi beberapa warna, misalkan 2 warna saja lah. Kita ambil satu terang, yang satu gelap, mungkin yang gelap ini bisa untuk eksposnya. Jadi selain untuk merawat cat yang mungkin sudah mulai kusam, kita bisa mempercantik rumah itu sendiri. Akhirnya rumah menjadi lebih bagus dan lebih fresh. Untuk pengecatan, saran saya pilihlah cat yang memang dikhususkan untuk eksterior. Jadi cat eksterior ini lebih kuat dan lebih tahan lama karena langsung berhadapan dengan cuaca, baik panas maupun hujan. Biasanya ada embel-embelnya Weather Shield. Kalau merek silakan, banyak sekali di pasaran untuk merek cat ini, tetapi untuk eksterior biasanya itu menggunakan embel-embel Weather Shield. Oke, yang kedua, setelah pengecatan mungkin Anda juga bisa untuk menata taman. Jadi untuk rumah Anda yang di depannya itu biasanya ada space untuk taman, mungkin bisa Anda perhatikan keindahan dari taman itu, misalnya perawatan dari pohonnya, perawatan dari rumputnya, atau mungkin dari bunga-bunganya, itu bisa Anda tata ulang kembali. Itu untuk tamannya. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah cek talang-talang air di atap Anda, karena talang-talang ini juga rawan mengalami kebocoran. Apalagi kalau misalkan musim hujan. Musim hujan ini kan rawan bocor, rawan air merembes ke dalam rumah. Jadi harus senantiasa dicek eventnya itu di sekalian, istilahnya setelah bersih-bersih taman, mengecat eksteriornya, dan sekalian talang dan rembesan air itu juga diperiksa agar tidak merusak rumah. Oke, yang terakhir dari eksterior ini adalah membersihkan lumut-lumut yang menempel di dinding, bisa di batu ekspos juga bisa, mungkin bahkan di keramik juga bisa, itu mulai bisa untuk dibersihkan. Kalau membersihkan lumut mudah saja, bisa menggunakan kapi atau alat yang lain, disiram air, dibersihkan standar seperti kita membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di lantai atau di dinding. Oke, itu untuk eksteriornya. Setelah renovasi eksterior, kita masuk ke renovasi interior. Ya, jadi sama untuk eksterior dan interior itu ada hal yang sama. Misalkan pengecatan dinding interior. Itu juga bisa untuk membantu memfreshkan atau menyegarkan rumah Anda. Jadi ketika tamu datang misalkan rumahnya terlihat baru, maksudnya baru dicat ya, karena terlihat lebih segar dan lebih fresh. Untuk tips dari saya ketika mengecat interior itu cukup Anda menggunakan cat yang memang dikhususkan untuk interior karena tidak langsung menyentuh cuaca. Jadi untuk interior itu harganya lebih murah daripada yang eksterior. Anda bisa membedakan mungkin dari warnanya. Misalkan di ruang tamu itu Anda ingin warna yang berbeda di ruang yang keluarga atau di dapur mungkin. Jadi
Anda bisa membedakan warna-warna, misalkan di ruang tamunya merah, terus di ruang keluarganya oranye, yang di ruang dapurnya itu kuning. Kalau Anda yang suka rumah yang warna-warni, Anda mungkin bisa mengecat seperti itu, tapi saya kira jarang orang seperti itu. Rata-rata 1 atau 2 warna saja, misalkan main krem atau dikombinasi dengan coklat tua, itu mungkin lebih terlihat elegan. Oke, untuk pengecatan ulang mungkin seperti itu. Kedua, kita langsung ke mengganti posisi perabot. Anda bisa memanfaatkan trik ini. Jadi misalkan anggaran untuk membeli perabot baru itu tidak ada mungkin ya, karena situasinya sedang seperti ini, Anda bisa mencoba untuk merubah posisinya. Jadi misalkan sofa yang ada di ruang tamu kita pindah ke belakang, atau yang di belakang mungkin sofanya kita pindah ke depan. Mungkin Anda bisa memanfaatkan trik ini untuk membuat rumah Anda agar lebih terlihat baru, lebih terlihat fresh ketika dipandang. Terus yang ketiga, ada trik dari saya, tetapi ini sedikit mengeluarkan budget, yaitu memasang stiker tegel. Daripada kita membeli atau mengganti tegel yang budgetnya juga tidak sedikit, apalagi kalau kita suka kepada tegel-tegel yang klasik, Anda bisa menggunakan trik dengan memberikan stiker di tegelnya. Jadi seperti itu. Jadi tegel ketika dipasang stiker itu kira-kira seperti ini. Nah, jadi ketika Anda memasang stiker di tegel itu tadi, itu akan membuat suasana rumah Anda itu terlihat lebih baru dan lebih fresh. Intinya seperti itu. Terus yang terakhir untuk interior ini, trik dari saya, Anda bisa menambahkan bunga. Bisa berupa bunga yang segar atau bisa juga berupa bunga yang buatan. Jadi kalau Anda memang pecinta tanaman, Anda bisa memilih bunga yang segar, bisa Anda letakkan di sudut-sudut ruangan atau di atas meja mungkin, agar rumahnya terlihat lebih hijau dan lebih indah. Tetapi bagi Anda yang bukan pecinta tanaman, Anda bisa memanfaatkan membeli bunga buatan. Jadi untuk mengakali agar tidak merawat, hanya membersihkannya saja, Anda bisa menggunakan bunga buatan. Yang ketiga adalah bersih-bersih. Jadi trik kali ini atau tips kali ini saya akan memberikan tips untuk Anda tentang bersih-bersih rumah. Jadi bersih-bersih ini maksudnya bukan menyapu dan mengepel, tetapi kita membersihkan satu item yang mungkin jarang Anda bersihkan, misalkan seperti gorden atau tirai. Jadi kalau gorden Anda ini terbuat dari kain, Anda bisa langsung mencucinya seperti Anda mencuci baju, atau Anda bisa melaundrynya ke dry cleaning yang khusus untuk gorden. Tetapi jika gorden Anda seperti ini, seperti kerai seperti ini, Anda bisa membersihkannya secara manual dengan menggunakan kaos kaki yang bekas yang sudah tidak dipakai. Itu kita masukkan ke dalam tangan dan kita bersihkan satu demi satu baris dari kerai tersebut. Ya, itu untuk pembersihan kerai dan gorden. Terus kedua, ada tips untuk membersihkan kitchen sink atau wastafel mungkin ya. Tetapi kitchen sink ini adalah tempat untuk cuci piring. Jadi kita bisa membersihkan kerak-keraknya. Biasanya ada jamur-jamur yang menempel di kitchen sink itu, kita bisa bersihkan menggunakan 1 cup baking soda, ditambahkan dengan cuka, tunggu dulu beberapa menit ya, sampai bereaksi. Terus siram dengan air mendidih dan bersihkan. Nah, itu akan membantu mengurangi jamur-jamur yang menempel di kitchen sink Anda. Terus yang ketiga, tips membersihkan kulkas. Kalau kulkas bagian luar kita bersihkan seperti biasanya menggunakan lap basah, kita bersihkan sedikit demi sedikit yang bagian luarnya. Terus kalau yang bagian dalam kita keluarkan semuanya, rak-raknya itu, laci-lacinya di dalam kulkas itu kita keluarkan semuanya terlebih dahulu. Terus kita cuci pakai sabun yang biasa kita gunakan cuci piring, itu juga bisa, karena kan bahannya terbuat dari plastik. Jadi kita cuci seperti kita mencuci piring menggunakan sabun. Terus yang keempat, ada tips membersihkan noda di karpet.
itu Anda bisa dengan mudah saja ya, kalau saya itu langsung saya kirim ke laundry atau ke cuci karpet, karena membersihkan karpet itu membutuhkan tekanan air yang tinggi kalau memang karpet itu ingin benar-benar bersih. Tetapi kalau Anda ada waktu dan memang Anda suka cuci-cuci, mungkin ya Anda bisa keluarkan karpetnya, Anda bisa cuci secara manual, itu untuk mencuci karpetnya. Terus yang ketiga juga tidak kalah penting dan mungkin ini juga Anda jarang, yaitu membersihkan dinding kamar mandi. Nah, dinding kamar mandi ini Anda bisa membersihkannya itu dengan cara cuka ditambah sabun cuci piring, kemudian digosok pelan-pelan di dinding tadi. Itu akan membantu menghilangkan jamur-jamur yang menempel di dinding. Terus yang terakhir yaitu membersihkan jendela, yang maksudnya di sini bukan kaca jendelanya tetapi daun jendelanya dan kusen. Nah, itu kusen itu bisa dengan cara memberikan baking soda, bubuknya ditaburkan di kusen-kusen tadi, terus ditambahkan dengan cuka, dituangkan cuka, ditunggu sebentar, terus digosok perlahan. Nah, di kusen tadi, di daun itu tadi digosok perlahan sampai akhirnya itu nanti akan membantu membersihkan daun jendela dan kusennya. Oke, itu tadi adalah tips dan trik tentang persiapan Lebaran, membersihkan rumah sebelum datang hari Lebaran. Jadi, jika Anda suka dengan video ini, silakan di-like dan jangan lupa untuk di-subscribe. Mungkin sekian dari kami, sampai berjumpa di video berikutnya.